Saya Zaskia Indirayanti Ramadhani dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan awal manusia, mulai dari fertilisasi hingga tahap fetus serta mengaitkannya dengan salah satu kasus klinis. Perkembangan manusia merupakan proses yang sangat kompleks dan terstruktur. Setiap tahap memiliki peran penting sehingga jika terjadi gangguan pada satu fase saja dapat berdampak besar terhadap hasil akhir perkembangan. Proses perkembangan manusia dimulai dari fertilisasi, yaitu penyatuan antara sel sperma dan ovum yang terjadi di bagian ampula tuba fallopi. Sperma harus melewati beberapa lapisan pelindung ovum, seperti corona radiata dan zona pellucida. Pada tahap ini, terjadi reaksi akrosom yang membantu sperma menembus ovum. Setelah berhasil masuk, membran sperma dan ovum akan berfusi sehingga terbentuk zigot dengan jumlah kromosom lengkap, yaitu 46 kromosom. Zigot inilah yang menjadi awal dari kehidupan manusia. Setelah satu sperma berhasil masuk, ovum akan langsung mencegah masuknya sperma lain melalui mekanisme yang disebut blok polispermia. Mekanisme ini terjadi dari perubahan cepat pada membran serta reaksi kortikal yang membuat zona pellucida menjadi keras. Tujuannya adalah untuk menjaga jumlah kromosom tetap normal. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel yang disebut cleavage. Pembelahan ini terjadi secara mitosis tanpa peningkatan ukuran sel. Tahapan ini dimulai dari 2 sel, 4 sel hingga 8 sel, kemudian membentuk morula dan akhirnya menjadi blastokista. Blastokista memiliki 2 bagian utama, yaitu embrioblast yang akan berkembang menjadi embrio dan juga trophoblast yang akan berperan dalam pembentukan plasenta. Selanjutnya, blastokista akan mengalami implantasi, yaitu proses menempelnya embrio pada dinding rahim. Implantasi biasanya terjadi pada hari ke-6 hingga ke-7 setelah fertilisasi. Pada tahap ini, trophoblast berkembang menjadi jaringan yang invasif dan mulai menghasilkan hormon HCG yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Seiring perkembangan, terbentuklah plasenta yang menjadi penghubung antara ibu dan juga janin. Plasenta memiliki fungsi penting seperti menyalurkan oksigen dan nutrisi, membuang sisa metabolisme, serta menghasilkan hormon seperti progesteron dan estrogen untuk menjaga kehamilan. Memasuki minggu ketiga, terjadi proses gastrulasi yang menghasilkan 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi kulit dan sistem saraf. Mesoderm menjadi otot dan tulang, sedangkan endoderm membentuk organ-organ seperti saluran pencernaan. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar pembentukan seluruh organ tubuh. Organogenesis. Nah, setelah itu terjadi organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ utama tubuh. Proses ini berlangsung pada minggu ketiga hingga minggu ke-8. Pada fase ini, organ seperti jantung mulai berdetak, sistem saraf berkembang, dan anggota tubuh mulai terbentuk. Karena kompleksnya proses ini, fase ini sangat rentan terhadap gangguan atau zat teratogen. Diferensiasi seksual mulai terjadi sekitar minggu ke-7. Jika terdapat gen SRY pada kromosom Y, maka akan berkembang menjadi laki-laki. Gen inilah yang memicu pembentukan testis dan produksi hormon testosteron. Jika gen tersebut tidak ada, maka perkembangan akan mengarah ke perempuan. Perkembangan selanjutnya dibagi menjadi 3 trimester. Pada trimester pertama terjadi pembentukan organ dasar dan merupakan fase paling rentan terhadap kelainan. Pada trimester kedua, janin mengalami pertumbuhan pesat dan mulai bergerak. Sedangkan pada trimester ketiga terjadi pematangan organ terutama paru-paru dan sistem saraf sehingga janin siap untuk hidup di luar rahim. Salah satu contoh kelainan yang dapat terjadi adalah spina bifida, yaitu kegagalan penutupan tabung saraf. Kelainan ini terjadi pada tahap neuralasi sekitar minggu ketiga hingga minggu keempat perkembangan embrio. Penyebabnya dapat berupa kekurangan asam folat, faktor
dampak genetik atau paparan zat teratogen. Dampaknya bisa berupa gangguan saraf hingga kelumpuhan, sehingga pencegahan dengan asupan asam folat sangat penting selama kehamilan. Sebagai kesimpulan, perkembangan manusia merupakan proses yang sangat kompleks dan juga terstruktur. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir dari perkembangannya sendiri. Nah, pemahaman tentang proses ini tidak hanya penting secara teori, tapi juga untuk mencegah dan memahami terjadinya kelainan pada janin. Sekian pembahasannya, terima kasih.